untuk bisa menyampaikan materi ini. Tapi saya akan mencoba sharingkan beberapa hal yang saya rasa penting untuk disampaikan kepada teman-teman, yang bisa menjadi modal bagi teman-teman nanti saat teman-teman membawa materi nanti, menjadi pemimpin KB3 nanti. Teman-teman, dasarnya selalu pada Matius 28 ayat 19 sampai 20, yaitu amanat agung. Saya ingin membaca lagi ini supaya terang ingat lagi bahwa dasar terang ikut materi KB3 ini adalah amanat agung. Amanat yang bukan manusia yang bilang, bukan KPRS yang bilang, bukan para fasilitator KB3 yang bilang, tapi ini semua Tuhan Yesus yang bilang. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung akan selalu terikuti saat Anda menyebut KB3, maka itu identik dengan pemuridan. Saat disebut pemuridan, maka itu akan menyangkut dengan amanat agung. Amanat yang harus terlakukan. KB3 orang bilang memang sering orang bilang hanya salah satu strategi dalam pemuridan itu sendiri, dalam pelayanan itu sendiri. Tapi strategi ini sebenarnya telah terbukti, dan strategi ini terang lihat mungkin dari materi sebelumnya orang tahu bahwa ini strategi yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus lakukan mulai murid-muridnya. Bahkan jemaat mula-mula pun melakukan hal itu. Maka begitu penting ternyata materi hal ini. Pemuridan ini begitu penting, walaupun orang bilang adalah mutiara yang hilang yang sudah sempat terhilang. Kita akan bahas tentang peran dan tanggung jawab pemimpin KB3 saat ini. Yang hal lain, pikir teman-teman sudah baca, sudah dengar juga dari materi-materi kita tadi. Mohon maaf, saya tidak menggunakan slide untuk saat ini, dan mungkin akan ada sedikit, teman-teman mungkin sedikit terganggu dengan hal itu, tapi saya akan coba membawakan materi dengan sebaik mungkin. Saat kita menggunakan KB3 yang merupakan adalah salah satu dari strategi yang dikatakan salah satu strategi, tapi ini strategi yang efektif, maka itu seperti orang datang ke rumah makan. Datang ke rumah makan, itu KB3 itu sama seperti orang datang ke rumah makan, dan saat dia pesan, ini ada 4 orang datang ke rumah makan, ingin makan sama-sama, mau makan nasi, tapi ada yang suka makan capcay, ada yang suka makan babi bakar, ada yang suka makan nasi goreng, dengan variasinya masing-masing. Setiap orang mau punya keinginan untuk mendapat itu, tapi maunya sama-sama kenyang, maunya sama-sama mendapatkan apa yang orang mau itu, walaupun orang punya selera masing-masing. Sama seperti orang bilang, orang akan belajar tentang kasih. Maka di KB3 itu akan bahas tentang masalah mereka masing-masing, akan salurkan sesuai, akan ajarkan kepada adik-adik remaja ini sesuai dengan masalah mereka masing-masing. Sama-sama belajar tentang kasih. Sama-sama belajar tentang kasih. Tapi yang satu mungkin bermasalah tentang kasih dengan keluarganya, yang satu mungkin bermasalah dengan kasih dengan teman-temannya, yang satu mungkin bermasalah dengan kasih dengan kakak atau adiknya. Itu yang perlu orang lihat. Kalau di KB3 orang bisa dapat, oh ini masalahnya. Jadi akan kena masing-masing. Dan itu sama dengan orang datang di rumah makan. Setiap orang mau kenyang dan datang bisa dapat sesuai dengan orang selera masing-masing. Orang pesan. Tapi kuncinya, seberapa inginnya atau seberapa mereka sangat memfavoritkan nasi capcay, seberapa mereka memfavoritkan nasi goreng, memfavoritkan nasi tim babi bakar, tapi saat mereka ambil makanan itu dan mereka rasa, dan ternyata makanan ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ternyata makanan ini tidak sesuai dengan apa yang orang harapkan dari nasi capcay itu. Tidak sama. Siapa yang salah?
kokinya yang salah. Maka jangan harap orang datang balik lagi ke rumah makan itu. Sama seperti KB3 adalah sebuah strategi yang sangat-sangat baik. Bahkan Tuhan Yesus pun melakukannya. Tapi jika kokinya, jika pemimpin KB3-nya, pelaksananya tidak baik dalam menyajikannya, maka jangan harap adik-adik itu akan tertarik dengan KB3 ini. Itu yang perlu terang ingat. Maka saat ini mari terang sedikit belajar tentang materi ini. Terang belajar tentang peran dan tanggung jawab pemimpin KB3. Saya sangat suka mengatakan bahwa pelayanan remaja, para pembina remaja, apalagi pemimpin KB3 Anda nanti, dan saya juga adalah finger of God. Jika diberikan kita adalah tubuh Allah, maka kita sebagai pembina remaja, pemimpin KB3 adalah finger of God. Kita adalah orang-orang yang akan membentuk setiap manusia-manusia untuk bisa mencapai sesuatu yang di mana orang bisa terbentuk menjadi sesuatu yang baik. Saat bejana dibentuk dalam satu tempat pembuatan bejana, dibuat. Kalau jari-jarinya kaku, tidak bergerak, apa yang terjadi? Jadi tidak bejana itu? Tidak akan jadi. Kalau jari-jarinya kaku, jadi tidak? Ya, jadi. Tapi tidak baik hasilnya. Maka jari-jari itu saat membentuk bejana, maka dia harus benar-benar membentuk, harus benar-benar terlatih, harus benar-benar baik dalam membentuk bejana itu. Posisi kita dalam pelayanan remaja sama seperti jari-jari tangan Tuhan. Di mana kita di titik ini, di mana remaja dalam posisi yang masih labil, masih dalam hal mencari jati diri. Mereka adalah orang-orang yang akhirnya di titik ini kita akan membentuk mereka. Mereka akan kemana? Itu kita yang akan mengarahkan sebenarnya. Pola mereka akan jadi seperti apa? Karakter mereka bahkan bisa sampai karakter juga. Bahkan orang bilang sampai kasarnya karakter bisa dipengaruhi juga. Sampai titik itu. Tapi lebih baik mereka terpengaruh dengan karakter yang baik seperti karakter Kristus daripada mereka terpengaruh dengan karakter yang lain di luar sana. Maka kita adalah jari-jari tangan Tuhan. Jari-jari tangan Tuhan yang bisa merancangkan adik-adik remaja di masa depan mereka. Orang-orang manusia-manusia yang ini, yang dipercayakan kepada kita, pada sebagai adik remaja, kita akan dirancang, kita akan merancang mereka, suatu saat nanti mereka jadi seperti apa? Sampai ke titik itu kita bisa melakukan dalam KB3 ini. Kita bisa melihat karakternya seperti ini, kelebihannya seperti ini, kemampuannya seperti ini, talentnya seperti ini. Maka kita tahu dia bagusnya kemana ya. Bahkan sampai dia mau kuliah kemana, kita bisa melihat, oh ini ternyata dia punya potensi di sini. Maka orang bisa mengarahkan mereka ke sana. Kita bisa mengarahkannya. Maka kita bisa membuat, kita adalah orang-orang yang menjadi seorang strategic planner. Strategic planner dalam dunia remaja, dalam pembinaan remaja. Kita bisa melihat suatu saat nanti atau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan misalnya. Kita akan menghasilkan apa dari gereja kita? Mungkin dari kelompok kecil saya bisa menghasilkan ini akan ada 2 orang atau 3 orang dokter, atau 1 orang pendeta, atau 1 orang ahli hukum, ada 5 orang guru. Kita bisa tentukan sampai titik itu. Itulah pembinaan remaja. Dan KB3 sangat perlu untuk melakukan untuk kita bisa mencapai hal itu. Kenapa dia sangat perlu? Kenapa dia sangat strategik untuk bisa melakukan itu? Karena disinilah di KB3 saja kita bisa mengetahui mereka secara personal, bukan melihat mereka secara massa. Kalau pembinaan besar kita melihat mereka secara massa, secara berjamaah. Tapi di KB3 kita akan melihat mereka secara person to person, satu persatu dari mereka. Setiap permasalahan mereka, karakter mereka, potensi mereka, talent mereka, itu yang bisa terang lihat. Terang bisa melihat sampai ke arah itu. Maka terang bisa mengarahkan mereka. Banyak orang-orang yang akhirnya saat orang kuliah, orang bingung, akhirnya tidak terus kuliah, atau waktu di SMA bagus sekali DP
nilai-nilai setelah kuliah ternyata tidak baik. Ada yang pindah kuliah dari satu tempat kuliah ke tempat kuliah yang lain. Karena alasannya kenapa? Karena saya begini, karena cuma ikut orang tua, karena saya cuma karena ikut-ikut tamang, karena tamang-tamang situ banyak yang kita pergi. Orang nggak tahu, orang harus kemana. Orang pun punya tugas untuk itu. Orang punya tugas untuk membuat orang bisa datang, bisa kuliah di tempat yang tepat juga, bisa sampai titik itu loh. Walaupun memang harus kerjasama dengan orang tua dan sekolah juga, orang mesti tahu seperti apa orang berpotensi. Sampai ke titik itu. Jadi suatu saat nanti, dengan melakukan KB3, orang bisa melihat, nanti kalau satu jemaat, satu pembinaan remaja, satu gereja melakukan KB3, orang bisa lihat. Suatu saat nanti atau 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, orang bisa menentukan visi. Akan ada 15 tahun ke depan, akan ada 5 orang guru yang mencintai Tuhan lebih dari segalanya dan membenci dosa lebih dari segalanya. Atau ada 3 orang pengusaha yang mencintai Tuhan lebih dari segalanya dan membenci dosa lebih dari segalanya. Atau ada 2 orang dokter yang mencintai Tuhan lebih dari segalanya dan membenci dosa lebih dari segalanya. Sampai ke titik itu. Itu gambaran besar dari peran dan tanggung jawab pemimpin KB3. Dan beban itu akan ditaruhkan ke tangan Anda, ke pundak Anda. Jadi jangan berpikir bahwa hal ini mudah. Ini sulit. Tapi punya peran yang sangat strategis untuk pengembangan gereja, untuk pengembangan pelayanan remaja juga suatu saat nanti. Peran dan tanggung jawab. Saya mau baginya dalam 3 hal. Yang pertama, saat orang punya peran dan tanggung jawab, sebagai Anda punya peran dan tanggung jawab sebagai pemimpin KB3 dalam pelaksanaan KB3. Apa itu? Yang pertama, Anda sebentar akan dapat materi seminar dan materi KB kelompok kecil. Jadi pembinaan besar dan kelompok kecil. Maka Anda akan menjadi di peran yang pertama ini dalam pelaksanaan KB3. Anda akan menjadi leader mereka, pembicara mereka, fasilitator mereka dalam pembinaan besar. Kalau di KBU, Anda harus menjadi seorang speaker yang baik. Maka Anda harus benar-benar persiapan. Jangan cuma sekedar sudah, yang penting kok ada materi yang diberikan toh. Sudah pemateri dari KPRS, dari Kak Enal sudah dapat, dari Kak Jerry sudah dapat. Jadi sudahlah, berdasarkan itu saja. Nyanda mempersiapkan lebih baik lagi. Itu sama dengan orang cuma dapat lihat menu di buku dan orang yang penting sudah menu langsung pakai adik-adik maju orang langsung praktik baking itu dia. Sebelum orang mencoba dulu, melihat dulu benar tidak atau bisa dapat tidak ini. Orang tidak menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana orang bisa membawa materi yang baik sebagai seorang speaker yang baik, seorang pembicara yang baik, membawa seminar yang baik di materi yang pembinaan besar. Atau saat orang nanti jadi yang kedua adalah orang di kelompok kecil, di kelompok PA-nya. Orang berpikir, sudah kok ada pertanyaan, sudah kok ada jawaban-jawabannya diberikan. Maka sudah berdasarkan itu saja. Tidak menambahkan orang hanya tambah hal-hal yang lain. Ingat teman-teman, materi ini nanti orang bisa berikan juga ke adik-adik lebih dahulu sebelum orang ikut materi. Supaya orang persiapan juga. Tapi bagaimana kalau adik-adik orang akhirnya misalnya DP Bapak Penatua atau DP Bapak Pendeta atau Mama Pendeta atau Penatua. Dan di rumah dia ada tafsiran Alkitab, ada konkordansi Alkitab, ada Alkitab bahasa Inggris, NIV, King James, dan buku-buku rohani yang lain. Sehingga dia mulai baca, ini ternyata dari materi ini ternyata begini ya tentang jalan keselamatan. Jawaban ini begini. Buku ini bilang begini. Konkordansi Alkitab bilang seperti ini. Tafsiran Alkitab bilang seperti ini. Dan dia persiapan dengan hal itu. Dan datang pada materi. Dan kakak kelompoknya mulai bahas. Kakak kelompoknya cuma bahas berdasarkan buku atau materi yang diberikan kepada dia. Yang dari KPRS. Tidak menambahkan dengan menggali secara eksposisi, ekspositori, atau cari lain dengan buku-buku tambahan atau hal yang lain. Akhirnya saat dia baca, dia bahas PA,
Tuh adik lebih tahu dari dia. Apa DP jadi ini? Atau tuh adik punya pertanyaan yang tajam yang akhirnya dia bingung mau jawab apa. Atau orang jawab sudah ngaruhnya dulu ke sana kemari. Jawabnya suka sana kemari, soalnya tahu apa dia bilang. Karena persiapannya kurang. Hati-hati dengan hal itu. Maka orang harus benar-benar saat dapat materi pun dari KPRS, dari Kak Enal nanti atau Kak Yeri. Nanti materi itu orang dapat, orang pun harus belajar, orang tambah dengan yang lain-lain juga. Yang penting dia punya materi harus sesuai dengan orang ajaran. Jangan ambil dari dogma-dogma dari ajaran yang lain. Jangan sampai seperti itu. Atau orang tambah dengan mitos-mitos atau legenda-legenda yang terjadi. Jangan sampai seperti itu. Dan ada baiknya saat pelaksanaan ini, sebelumnya terang benar persiapan, selain dari persiapan secara pribadi, teman-teman bisa membentuk kelompok. Kelompok para pembina atau para pemimpin kelompok KB3, yang dimana entah akan dibentuk di gereja masing-masing, atau Anda-andai akan membentuk kelompok, nanti Anda akan membentuk misalnya 5 atau 10 orang, yang sebentar nanti akan fungsi dari kelompok itu. Jadi misalnya setiap minggu akan bertemu, pertemuannya cuma tentang materi 1 sampai 10. Misalnya materi yang pertama minggu ini akan bahas tentang materi ini. Jalan keselamatan misalnya, maka akan pertemuan sama-sama untuk PA tentang hal itu. Untuk sharing tentang hal itu. Sehingga orang bisa dapat info juga dari teman-teman yang lain yang sesama calon atau sesama pemimpin KB3. Maka itu orang bisa lakukan juga. Itu contoh persiapan. Orang bertanggung jawab pada pengajaran yang akan terberikan kepada adik-adik kita. Adik-adik kelompok kita. Orang bertanggung jawab tentang seberapa besar orang akan dapat, itu orang bertanggung jawab di situ. Jangan sampai orang tidak persiapan dengan baik dengan itu. Banyak orang gagal dalam membawakan materi dalam KB3-nya karena dia kurang persiapan dengan hal itu. Sama seperti saya bilang tadi, karena dia bukan koki yang baik, maka orang cuma datang 1 kali, orang sudah datang ulang. Adik remaja kurang lagi atau kurang tertarik lagi tentang KB3. Padahal KB3 ini adalah strategi yang sangat baik dalam pertumbuhan remaja. Oke. Yang kedua adalah peran dan tanggung jawab orang dalam melaksanakan peran atau pola dan strategi pelayanan remaja Gemini. Sebenarnya ini diambil dari dari Amanat Agung sebenarnya, diambil dari Amanat Agung. Ini yaitu 4P, penginjilan, pemuridan, pelipat gandaan, dan pengutusan. Kita akan lihat misalnya dari sisi penginjilan. Orang bertanggung jawab pada adik remaja, sampai adik kelompok nanti tentang penginjilan kepada mereka. Mereka akan benar-benar tahu tentang apa itu jalan keselamatan. Dorang akan jelas tentang bagaimana hidup baru itu adalah tanggung jawab seorang pemimpin KB3. Orang adalah bertanggung jawab tentang hal itu. Jangan sampai orang benar-benar lalai dengan hal itu. Sudah kok, sudah dapat penginjilan di gereja kok. Orang mesti benar-benar cari tahu apa indikatornya. Oh, KB3 itu di penginjilan itu indikatornya cuma masalah 2 pertanyaan. Apakah engkau yakin masuk surga? Kalau mati sekarang, apakah engkau yakin masuk surga? Dan pertanyaan kedua, kalau engkau masuk surga, apa alasannya engkau masuk surga? Apa yang engkau berikan jawaban kepada Tuhan? Cuman 2 hal itu indikator sebenarnya. Mereka mengerti tidak? Paling tidak orang dapat pengertiannya dulu. Orang tahu, orang mengerti tidak? Baru ya step by step orang akan membuat orang memahami tentang hal itu. Kalau orang bisa menjawab dengan baik, paling tidak itulah salah satu indikator dari orang telah lulus dari materi jalan keselamatan di akar 1. Paling tidak orang bisa menjawab dengan baik dan benar dari sisi itu. Selain nanti teman-teman akan lihat indikator-indikator yang lain sebagai evaluasi yang mungkin yang bisa diberikan oleh Kak Yerin, Kak Enal. Teman-teman, itu tentang penginjilan. Maka orang harus tahu bagaimana melihat mereka. Jelas keselamatannya, jelas juga hidup barunya,
baru orang bisa melangkah pada hal yang lain. Di sini dorang telah jelas keselamatannya, maka orang lihat ini, dorang sudah masuk di tahap pertama pemuridan. Maka orang akan memuridkan mereka terus selanjutnya. Setelah pengujian itu jelas, orang muridkan mereka akan membuat mereka jadi murid yang sejati. Karena perintah Tuhan yang mana Allah, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Bukan cuma sekedar membuat orang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Tidak. Tapi menjadikan semua bangsa muridku. Maka pemuridan itu wajib untuk orang lakukan. Maka bagaimana memuridkan mereka? Maka sama seperti seorang guru yang akan mengajarkan orang. Saat ada materi, orang ajarkan mereka. Bukan cuma sekedar ajarkan, buat orang sampai mengerti tentang hal itu. Buat orang benar-benar jadi murid. Menjadi murid dalam hal itu. Nyata cuma sebenarnya orang terdaftar sebagai anggota KB3. Tapi ternyata orang tidak mau dimuridkan, tidak mau setiap minggu atau setiap 2 minggu dalam pertemuan, atau mau diajar terus-menerus menjadi seperti Kristus. Seperti itu. Maka pemuridan itu penting. Orang punya peran untuk memuridkan orang. Menjadi guru bagi mereka. Mengajarkan apa yang mereka belum tahu tentang Kristus itu. Melalui dengan alat bantu, yaitu materi-materi akan diberikan nanti. Misalnya orang harus tahu, buat mereka tahu, ini loh orang punya Tuhan Yesus. Ini loh kenapa alasan orang harus orang selamat. Ini loh kenapa orang punya Tuhan Yesus berbeda. Ini kenapa sekali orang selamat, tidak akan lagi orang akan jatuh lah. Sekali orang selamat sudah seperti itu, selamat terus-menerus. Ini loh alasannya. Seperti itu yang harus orang ajarkan kepada adik remaja dalam pemuridan. Selanjutnya adalah pelipat gandaan. Dalam 4P ini adalah pelipat gandaan. Itu kayak Hansen juga sudah bilang tadi tentang P1, tentang tapi dengan baptisan, pengajaran, dan pengutusan. Ini pelipat gandaan, yaitu di mana orang akan setelah orang dimuridkan, orang lihat, oh sudahlah, sudah. Orang sudah lihat berkembang dalam kasih, orang jelas dalam keselamatan, orang jelas dalam karakter mereka. Orang sudah tahap di mana orang bisa melipat gandakan. Orang telah cukup dewasa dalam pertumbuhan Tuhan. Maka orang sudah saatnya orang untuk bisa memimpin adik kelompok yang lain lagi. Adik-adik kelompok. Jadi seorang pemimpin lagi. Tapi ada baiknya mereka sudah di tahap pembina remaja dulu lah. Baru bisa pimpin. Jangan nanti SMP atau SMA pimpin SMP masih agak kurang. Jadi misalkan kalau sudah bisa, kalau saya sendiri, saya lebih suka kalau mereka sudah di tahap pembina remaja dulu, baru mereka memimpin. Jadi tahap orang masih di remaja, masih di SMA misalnya, di pelipat gandaan adalah di mana orang akan membuat orang belajar. Di kurikulum KB3 sudah ada, Kambium ada itu juga. Orang bisa membuat orang belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin. Jadi orang pemimpin begini loh, Dek. Ini caranya memimpin adik kelompok itu. Orang bisa jadi mereka juga asisten. Orang jadi nanti orang jadi pemimpin, nanti orang bisa pimpin dalam 1-2 materi atau 1-2 pertanyaan. Orang bisa tahu bagaimana orang bisa mendelivery setiap pertanyaan, mendelivery setiap hal-hal, soal-soal yang diberikan. Oh iya, di saat yang satu yang dalam pelaksanaan KB3 pun orang harus bertanggung jawab tentang bagaimana orang bisa menjadi seorang moderator yang baik bagi adik-adik remaja di KB3 itu. Orang bisa benar-benar tahu, oh ini karakternya seperti ini, maka sebentar kita akan memberikan pertanyaannya seperti ini, maka saya akan bisa memberikan, bisa tahu dia begini, penjelasannya juga seperti ini. Arahnya akan berbeda dengan orang yang analitis dan orang yang aktivis, itu berbeda caranya. Orang akan belajar nanti dengan cara pemberian materi, pemberian jawaban dengan cara yang berbeda bagi setiap adik remaja. Itu. Selanjutnya adalah pengutusan. Pengutusan di sini adalah mereka telah memuridkan, itu juga salah satu pemuridan. Pemuridan juga adalah pengutusan juga. Mereka akan menjadi pelayan juga di adik remaja. Dan pengutusan di sini adalah di mana dorang akan diutus kepada dorang di dunia kuliah mereka, dunia kerja mereka, di mana mereka pergi dan berada, mereka punya tanggung jawab. Saya adalah murid Kristus. Saya adalah murid Kristus, maka di mana saya pergi dan berada, maka saya harus menyatakan bahwa inilah orang bisa melihat saya adalah murid Kristus. Karakter itu yang harus benar-benar muncul di dalamnya. Jadi mari orang juga benar-benar jelas, jangan lompat-lompat teman-teman. Sama seperti kayak yang saya bilang tadi. Ini berurutan, bukan lompat-lompat.
Adik-adik remaja belum tahu apa-apa, masih tidak jelas keselamatannya, tidak jelas hidup barunya, belum melipat gandakan, tidak jelas, belum menjadi murid, akhirnya orang melompat, jadi langsung diutus saja. Oh, tidak seperti itu. Jangan sampai orang lompat-lompat dari satu step ke step yang lain. Penginjilan belum jelas, orang minta dorang hidup baru belum jelas, orang sudah minta dorang untuk melipat gandakan, memimpin adik kelompok yang lain. Apa yang mereka ajarkan? Dorang belum jelas tentang doktrin dan dogma, dorang belum tahu menjawab tentang hal-hal yang jelas tentang ajaran Alkitab, maka orang bilang, oh sudah, dorang boleh memimpin. Hati-hati dengan hal itu. Hati-hati dengan hal itu.